Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman. Semoga tetap dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga mendapatkan daripada sedikit manfaat maupun daripada wawasannya setelah Anda menyimak setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Semoga hal yang Anda berikan dukungan itu sendiri akan bernilai ibadah dan nantinya pun akan berdampak positif kepada kehidupannya masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang masih banyak menghubungi kami di channel Padepokan Gaul ini, yang memiliki banyak keluhan-keluhannya, baik itu keluhan pribadi, penyakit medis atau non medis ataupun gangguan-gangguan apapun, semoga saja nanti mendapatkan solusi daripada masalahnya masing-masing dengan cara yang terbaik, yang dimana cara-caranya itu tidak menyalahi daripada aturan-aturan syariat dan hakikat. Amin. Itu yang kami sampaikan. Dan sedikit pemirsa akan kami narasikan bahwasanya di Indonesia atau di Nusantara ini sendiri, beberapa waktu ini banyak didatangi daripada rombongan para manusia yang konon katanya mencari suaka ataupun yang sedang mengungsi, di mana pengungsi ini adalah warga negara tertentu, etnis tertentu, kami tidak menyebutnya. Dan juga dari mereka memiliki keyakinan yang hampir sama, notabene itu muslim. Dari hal itulah warga negara yang berada di Nusantara, wabil khusus yang berada di Sabang, wilayah Indonesia bagian barat sana, mereka menampung dengan baik. Namun akhir-akhir ini banyak terjadi hal-hal yang buruk mengenai adanya para pengungsi ini daripada gelagat perlakuan pribadi-pribadinya. Ada beberapa yang tidak menerima disambut begitu baik oleh warga negara Nusantara ini. Dan juga mereka dari hal itu sendiri semakin didukung daripada pihak badan yang di dunia nyata itu disebut UNC. Ada kepanjangannya 5 huruf itu, UNC, H, dan lain sebagainya itu, dimana mereka malah mendukung daripada adanya hal ini untuk mencarikan daripada sebuah tempat tertentu. Sebagai pribadi manusia yang hidup di Nusantara, bahwasanya beberapa warga Nusantara pun belum memiliki hak tempat tinggal yang semestinya ataupun kelayakan hidup yang semestinya. Dan daripada para pengungsi ini sendiri, apakah mereka benar-benar memiliki hanya niatan murni pribadi atau mungkin ada dorongan-dorongan dari pihak-pihak tertentu yang mungkin itu tersambung dengan badan-badan yang dimiliki daripada negara adidaya atau yang disebut dengan CIA, karena banyak kacamata geostrategi manusia mengatakan halnya sampai seperti itu. Dan di kesempatan ini kami sebagai pribadi manusia di channel Padepokan Gaul bukan bermaksud untuk memecah belah atau mengintimidasi ataupun melarang ataupun sebagainya. Kami hanya ingin bermaksud mengetahui perihal daripada sisi gaibnya, mengapa mereka datang ke tempat Nusantara dengan halnya seperti itu, dan juga gelagat-gelagatnya seperti itu. Kalau halnya seperti itu, sebagai pribadi pun nantinya akan juga ya merasa kurang pas dan kurang etis, kan gitu pemirsa. Dan langkah apa yang mungkin bisa ditempuh daripada pihak berwenang Nusantara itu, semoga saja akan menjadi langkah yang terbaik, dan kita dukung semua keputusan daripada pemerintahan kita. Dan di kesempatan ini saya juga teringat sedikit perihalnya mengenai yang dahulu kala, bahwasanya Zionis Israel dahulu saat menempati di wilayah Palestina, itu pun mereka datang dengan keadaan ya meminta bantuan. Namun ujungnya sekarang ini Anda lihat, dan terjadinya seperti apa sekarang ini ya wallahu alam, apakah sampai titiknya seperti ini atau mungkin halnya berbeda. Dan sikapi dari konten ini secara bijaksana pula supaya tidak keliru memahaminya. Kurang lebihnya begitu dari penyampaian narasi yang agak panjang ini.
Dan alhamdulillah saya di kesempatan ini ditemani mediator Mas Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ahmad? Sehat. Siap ya Mas? Siap. Ganteng sekali ya. Sama-sama Mas. Alhamdulillah. Itu saja pemirsa narasinya. Dan kami ingin mengetahui daripada perihal sisi gaibnya mengenai para pengungsi dari etnis tertentu tadi. Dan mohon izin mohon doanya semoga dari hal ini pun akan menjadi dampak positif bagi kita semua dalam menyikapinya dengan bijak dan benar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, semua kiat-kiat fasik dalam tubuh media ternyata harus menguap terlempar. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, keluar masa gaib yang berdampak apapun yang tubuh mediator ini gaib ini menjadi gaib yang masuk dalam mediator ini menyesuaikan wadahnya sementara saja dan tidak berdampak apapun. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, salah satu makhluk gaib yang benar-benar tahu mengenai banyaknya warga dan meminta pengungsian dan bantuan kepada bangsa Nusantara ini yang berada di wilayah barat, wabil khusus di wilayah dari etnis tertentu ini, yang dimana mereka banyak membuat daripada pergejolakan di dunia manusia. Salah satu makhluk gaibnya yang asli, yang benar-benar asli. Tertarik ke tangan saya. Terkunci sementara. Allah. Assalamualaikum. Tidak bisa kabur. Kakimu terantai. Tidak usah kabur. Kalau kamu kabur otomatis tubuhmu dipotong-potong. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Pita suara yang tersambung terhubung bisa diajak bicara bahasa manusia, bahasa Indonesia. Kalau kamu ke sini otomatis tidak merasakan hal yang buruk, tapi kalau kamu menjauh langsung terbakar semua tubuhmu. Sallallahu Muhammad. Saya terancam. Kamu golongan apa? Siluman. Kamu siluman. Siluman apa begitu? Siluman apa kamu? Monyet. Jangan lihat saya kalau monyet. Lihat teman saya itu. Saya takut di sini. Kenapa kamu takut? Tidak ada teman saya. Kamu dari mana asalnya? Siluman? Monyet? Panggil saja teman saya juga. Temanmu? Ya, saya di sini tidak ketakutan. Perihal daripada yang banyak mengungsi dan membuat kegaduhan. Tarik ke tangan saya. Ya, sini. Ya, ini kan saya gagak berani. Kamu siluman dari mana? Jujur katakan. Ya. Kalau bohong terpotong-potong ekormu. Saya ini gerombolan siluman monyet. Menempati manusia. Di mana manusia itu berbondong-bondong gerombolan. Berpindah-pindah. Ya, jauh dari tempat ini. Di wilayah Sabang sana. Jauh Aceh dari sana. Sini. Jauh. Barat. Kamu yang mengikuti jasad manusianya. Ya. Makan. Ya. Saya mau makan. Ini pisang lengkap di depanmu. Kurang banyak. Lebih banyak lagi. Sini juga. Jangan sini lebih saja. Banyak lagi. Besar. Ini pisang kuning besar. Kamu punya pisang juga toh? Tidak. Kamu yang punya pisang? Tidak. Sebagai nanti setelah saya kenyang, saya tidur. Di mana tidurmu? Nanti kalau saya kenyang. Oh, kalau kamu tidur otomatis ngantukmu hilang.
Kamu nggak usah aja kamu. Saya sebenarnya mau berbicara dengan kamu. Kalau kamu tidak mau diajak bicara langsung, itu makanan itu langsung ditumpahkan ke perut. Jangan, ya kamu bicara saja, saya sambil makan. Percuma ini sebanyak ini kalau saya tidak memang saya monyet habiskan. gelagatnya seperti ini ya Mas. Kemarin monyet ada monyet. Monyet satu. Yang mana? Pakai jam tangan hitam. Enggak ada orangnya ya? Banyak orangnya. Ya, terima kasih atas makanannya. Iya sama-sama. Tadi Nanti saya ingin ini tahu senjata saja. saya lagi nih. Saya ingin tahu mengenai perihal banyaknya warga etnis tertentu yang mengungsi dari tempatnya sana ke bumi Nusantara, wabil khusus di wilayah barat, di wilayah Aceh sana. Kok kami yang ngetar ke sini? Kami yang mengikuti jenis manusia pribadi-pribadinya tadi. Ya, saya mengikuti daripada manusia berbondong-bondong karena diasingkan. Diasingkan. Ya. Sebenarnya bagaimana sih perihal di mana saya mengetahui berita yang lama bahwasanya etnis ini akan dihancurkan karena berbeda keyakinan dengan etnis yang ditempati asli di negara sana. Benarkah begitu? Atau mungkin gara-gara perlakuan pribadi-pribadi yang kamu ikuti orangnya itu sudah menyalahi aturannya atau bagaimana? Jujur katakan. Manusia yang saya dampingi, saya ikuti, itu agak ada sebagian kelompok ya lumayan besar. Di mana manusia itu kelakuannya seperti saya. Kelakuannya seperti saya. Makan banyak sekali. Bagus. Ya, dia tahu terima kasih juga. Buang kulit seperti ini saya sembarangan. Setelah itu malas-malasan. Enaknya saja seperti saya. Setelah itu mulutnya malah mencaci maki dan sebagainya gitu. Seperti yang banyak disampaikan oleh warga. Ya, seperti saya ini kurang banyak. Saya. Lalu dari hal itu sendiri, manusianya kan kamu pengaruhi. Berarti yang membuat benturan antar ras di wilayah sana itu golongan seperti kamu, makhluk gaib ini. Ya. Cuman ada yang lebih tinggi lagi. Golongan apa mereka? Ya, orang yang mengasingkan, orang yang tega membunuh, itu ya golongannya lebih tinggi. Tanduk. Ya mungkin di sana udah. Oke. Terus, kenapa sisi lainnya mereka sebagai orang yang mohon maaf meminta bantuan, meminta perlindungan, tapi dia di Nusantara itu beberapanya itu melakukan hal-hal yang sifatnya kurang pas, kurang ajar. Malah kabur-kaburan, malah mencaci, melecehkan seksual, menggunakan barang-barang terlarang, kan begitu. Itu pengaruh golongan seperti kamu berarti. Ya, mengapa orang-orang yang di sana pengen bertempat tinggal di bumi Nusantara ini? Karena bumi Nusantara ini aman, nyaman, tidak ada penindasan-penindasan seperti sana. Lalu satu hal, ada badan tertentu UNC. Nah, ini yang saya bayangkan ini yang dipimpin oleh orang-orang barat, UNCH. Ya. Badan ini mendukung gerakan daripada orang-orang yang kamu ikuti. Badan ini kan didirikan daripada bangsa-bangsa barat. Ya. Apakah ada hubungannya? Pasti ada. Orang-orang yang kamu dampingi dengan badan ini, di mana juga hubungannya dengan bangsa barat sana yang sedang berperang? Itu sama sebenarnya persifatannya. Terus? Ya, cuman tidak kelihatan satu sisi ke satu sisi. Dalamnya ya sama sebenarnya. Manusia yang rakus, tamak, seenaknya sendiri. Kasih satu minta dua, dua minta tiga, seterusnya. Kok enak sekali gitu? Ya seperti saya ini. Terus ini yang mau saya tanyakan kembali kepada kamu. Sebagai pribadi manusia yang tinggal di Nusantara, menyikapi adanya daripada orang yang satu keyakinan dengan kami, itu kan manusia di Nusantara mungkin terenyuh. Setidaknya mereka membantu dengan bantuan yang ada kan gitu. Ya. Namun dari hal yang terjadi justru hal-hal yang sebaliknya, mereka tidak berterima kasih dan lain sebagainya. Kenapa kok malah sampai halnya seperti itu? Apakah mereka memiliki niatan lain juga? Katakan dengan jujur. Orang yang berbondong-bondong di situ kan tidak hanya terus-menerus berbondong-bondong. Karena juga ada yang menghubunginya, ada juga yang menghubungkan. Di sini loh tempat yang aman, di sini loh tempat yang aman. Di samping ada sana,
penerimaan yang sangat bagus, sangat ramah. Hmm. Cuman disalahkan daripada orang-orang yang datang ke situ dengan membawa persifatan yang itu tadi. Yang buruk tadi, Ya. perangai yang buruk. Lalu dari lembaga yang menghubungkan tadi, itu ada indikasi tertentu kah? Mungkin dia ingin menghancurkan bangsa ini pelan-pelan dengan melalui perantara-perantara seperti orang yang kamu dampingi, atau mungkin itu salah satu cara-cara untuk menguasai wilayah, atau bagaimana? Jujur katakan. Ya, sebenarnya saya tidak mau mengucapkan itu. Itu bukan ranah wilayah saya. Terus? Saya hanya mengucapkan sedikit saja, membeberkan. Hmm. Itu sebenarnya hanya langkah awal. Di mana langkah awal itu kalau sudah berhasil, nanti kan populasinya semakin banyak. Makin banyak. Ya itu nanti merata. Bahkan bisa juga nanti dia kan tidak terima dari keluarga-keluarganya dibunuh orang lain. Pasti dia juga akan melampiaskan pada orang yang membantunya. Oh begitu malah. Iya. Dengan cara apapun. Terus ini yang ingin saya tanyakan, badan tertentu yang dari barat tadi, ini yang saya bayangkan badannya. Ya. Ini kok mendukung sekali dengan gerakan-gerakan seperti ini. Kalau secara nyata manusiawi, mereka manusia, kan gitu. Ya. Mungkin dari sisi manusiawi terlihat jelas mereka ingin mendukungnya. Tapi adakah indikasi lain mereka mengambil keuntungan? Ada. Apa yang mereka inginkan? Organisasi yang kamu sebutkan itu, nanti apabila berhasil yang didukung itu menduduki wilayah tersebut, organisasi itu akan menyelundupkan dari orang-orangnya bermigrasi ke tempat ini. Nanti akan merancang lebih besar lagi. Bagaimana cara menguasainya? Bagaimana titik lemahnya? Itu ya. Cerdas licik itu. Cerdas licik. Ya. Enggak licik-licik cerdas. Oke. Habis pesan saya. Ini langsung lengkap di depanmu, nggak akan habis-habis, saya mohon. Bagus. Terus ini, sebagai pribadi manusia, tatkala melihat fenomena hal yang seharusnya kita terenyuh sudah terlaksana, namun dari gelagat pribadi-pribadi yang berkelakuan seperti itu kan, manusia-manusia kan pasti terpancing setidaknya, bahkan menolak. Pasti marah. Orang kesusahan dibantu, malah menyepelekan. Pasti. Meskipun orang baik pasti akan marah. Nah terus, kalau mereka udah marah seperti itu, apakah ada keuntungan bagi golongan gaib seperti kami? Iya, akan ya marah satu. Ini marah satu manusia ke manusia lain, cekcok. Nanti juga saling mengusir. Aduh. Tuh, Bahkan ada iblis itu. Nah, iblis ini selalu terkait. Iya, tidak terima. Ketarik langsung ke tangan saya. Masuk. Yang bangkit iblisnya. Siapa Anda? Dari kalangan apa? Dari mana? Saya golongan iblis. Iblis. Ya. Dari mana kamu iblis? Dari barat. Dari barat. Ya. Kau bisa dari barat datang ke sini ngapain? Jauh-jauh lagi. Saya mendengar memata-matai kamu. Dari obrolan yang kamu sampaikan. Saya tidak terima. Kamu nggak terima, yang nggak terima itu kamu. Ya boleh, itu hak kamu. Itu kan hak kamu. Saya nggak melarangmu. Terus kamu menempati jasad manusia awalnya. Kok bisa sampai sini atau dari mana? Suatu tempat kah? Ya. Saya tidak menempati jasad manusia. Saya berkeliling, tapi mempengaruhi di mana. Pribadi setiap manusianya yang datang mengungsi tadi. Ya. Saya juga mempengaruhi supaya orang yang datang bisa diterima dengan baik. Oh. Ya. Kamu juga mempengaruhi sampai titik seperti itu. Ya. Kalau dilihat
daripada pribadi-pribadi warga Nusantara asli itu kan ya alhamdulillah dengan keadaannya yang nyata seperti itu, saling bantu membantu, bahu membahu. Tapi malah seperti pepatah, air susu dibalas air toba. Itu dorongan kamu. Ya, saya merancang dari ujung. Nanti akan merembet lagi. Lalu badan-badan ini sendiri, bahkan mereka kalau pengungsi-pengungsi ini ditolak di Nusantara, malah akan melaporkan kepada negeri besar adidaya. Ya, Apakah mereka memiliki hak sampai seperti itu? sebenarnya tidak. Dengan embel-embel, tidak ada sifat kemanusiawi. Itu yang mereka Kalau gaungkan. dibalikkan, kenapa? Ya kenapa dia yang tidak saja? Kalau orang bumi dari Nusantara, balikkan saja omongannya. Kenapa kamu yang tidak menampungnya? Gitu. Malah disuruh membuatkan menyerahkan pulaunya Ya, secara buatkan manusia. sebuah pengungsian, sebuah tempat. Untuk mereka, padahal di Nusantara kan banyak beberapa yang tidak memiliki tempat tinggal, kan gitu. Lalu dari langkah-langkah ini hubungannya dengan fenomena akhir zaman apakah ada sekarang ini, yang sekarang ini terjadi? Pasti ada. Yang bagaimana, ceritakan dengan jujur, kalau kamu jujur langsung hancur. Ya untuk merusak dari budaya, dari keyakinan, maupun ngambil yang ada di Nusantara ini. Alih baik itu sumber daya maupun wilayah juga. Semuanya. Tapi hal itu sendiri kalau di kenyataan kan mereka kan warga-warga sipil yang tidak bersenjata seperti halnya para kaum elit militer, kan gitu. Justru ya lebih berbahaya dia seperti itu. Kalau bisa berbahaya. Dia merengek-rengek, ingin belas kasihi, tapi menusuk dari belakang. Tapi saya pun mengatakan. Tapi tidak semuanya. Tidak semuanya orang-orang seperti itu. Tapi sebagai pribadi Nusantara yang tinggal hidup di Nusantara, saya pun mengapresiasi daripada langkah-langkah yang sudah dilakukan dari pemerintahan Nusantara, kan begitu. Namun hal ini sendiri malah menjadi pertentangan daripada badan tertentu tadi. Badan ini kok kelihatannya dari kacamata sisi manusiawi, mereka seolah-olah membantu, tapi kacamata gaibnya itu berarti domplengan-domplengan kamu semua. Orang-orang yang di organisasi itu tahu titik lemah dari bumi Nusantara ini juga. Memata-matai dari Nusantara. Makanya dia berani mengajukan sebuah tempat. Ada hubungannya dengan ini, organisasi tertentu ini? Ya, di negara adidaya itu. Ada. Dan menjelang daripada pergantian kepemimpinan juga di depan ini, kan gitu. Salah satu bukti kegonjang-ganjingannya itu pengaruh-pengaruh daripada hal-hal seperti ini. Ya, banyak sebenarnya. Nanti kamu tunggu saja. Terus menyikapi adanya hal sisi manusiawi seperti ini dan sisi gaibnya seperti ini, manusia-manusia di Nusantara itu sebenarnya harus bersikap seperti apa? Jawab dengan jujur, kami yang bekerja, kalau kamu berjujur langsung hancur. Ngapa saya bekerja jelek disuruh berkata baik? Katakan saja dengan jujur. Ya. Dia kan sebagai tamu. Tamu kalau dilayani, dihormati, malah dia tidak mempunyai rasa berterima kasih kemanusiaan. Ya disingkirkan saja. Dikembalikan begitu. Ya. Oke. Perihal kemanusiaan tetap kemanusiaan, dan jika memang mereka nantinya sangat sulit dibimbing kepada aturan yang berlaku, ya otomatis kembalikan saja, itu solusi terbaiknya. Tapi daripada hal ini sendiri, banyak tercipta golongan kamu kah di Nusantara ini? Banyak. Dari ketidakterimaan maupun dari kemarahan-kemarahan di orang yang di sana, masyarakat sekitar. Itu ya timbulnya banyak golongan-golongan seperti saya. Anak-anak saya tercipta, lahir. Lalu langkah kedepannya apa yang mungkin ingin dilakukan?
saya langkah ke depan ya pengen meneruskan berbondong-bondong. Kan hanya tidak hanya di bumi Nusantara ini, di negara-negara lain. Di sini loh tempat yang aman di Nusantara ini. Nanti akan kumpul-kumpul lebih banyak lagi. Itu rencana saya. Terus saya juga teringat dulu kisah di mana bangsa Israel atau Zionis. Dulu kala kan mereka mendatang di sana. Ya, namun tahu saya itu. lama kelamaan mereka sudah mendapat bantuan support dari negeri besar, malah justru sebaliknya. Ya, gitu. Injak-injak. Bahkan menguasai wilayahnya. Halnya bisa saja sampai titiknya seperti itu kalau memang iya terjadi atas izin dan kehendak Allah. Bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja seperti itu. Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nurjahina Rohana. Apa yang sudah kamu ambil dari warga-warga Nusantara, keluarkan semuanya? Aduh. Ngajar kamu. Iblis, pasukan-pasukanmu yang sudah menyebar Masih. seluruhnya terikat rantai malaikat sebenarnya yang ada di tempat ini ataupun dari saat kami semua dimanapun posisinya. Saya tidak terima dengan kamu. Sok jadi satu ajar kamu. Yang kamu tahu dari tubuh mediatornya teman sekeluarkan. Teman-teman siapapun. Sedikit. Saya mohon dengan izin Sang Hyang Nurjahina Rohana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan datang berantai asli. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi rantai. Semoga gaibnya kotoran gak pernah racun itu ini dan semua negatif itu menjadi satu. Aduh. Sedikit lempar semua di tempatnya. Bapaknya mau bilang. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit dialog mengenai gonjang-ganjing ramainya di Nusantara perihal penerimaan pengungsi dari sebuah wilayah tertentu dan etnis tertentu tadi, di mana sebagai warga bumi Nusantara lebih bijak menyikapinya dan lebih-lebih tidak mudah termakan sebuah propaganda ataupun hal-hal yang nantinya akan merugikan daripada bangsa Nusantara. Dan satu hal, terima kasih kepada seluruh jajaran dari pemerintahan Indonesia atau Nusantara sudah melakukan langkah-langkah tegasnya, di mana semoga hal itu nantinya akan berdampak baik bagi bumi Nusantara. Dan tetap semangat untuk melakukan perbuatan baik dalam porsinya. Itu yang mungkin kami sampaikan. Dan dari konten ini sendiri, jika banyak sekali mungkin kekurangan, kekacauan, ataupun mandorot, itu karena kebodohan kesalahan kami. Anggap saja daripada konten ini adalah sebuah hiburan belaka bagi para pemirsa semuanya yang akan menghibur pribadinya. Dan jika ada sebuah kebaikan dan kebenarannya itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat Nusantara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.